Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera bagi kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Muhammad Habibi dari R10 Pendidikan Agama dengan NPM 213516516331 akan membahas konsep surga beserta tingkatannya menurut Al-Qur'an dan hadis. Untuk mencapai surga kita perlu tahapan-tahapan yang panjang. Yang pertama itu dimulai dengan fase alam roh. Roh ini akan ditiupkan ke dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan dan dia akan berdiam diri di situ, dan kita akan dikeluarkan ke alam dunia. Alam dunia ini hanya bersifat sementara dan kita akan masuk ke alam kubur. Untuk masuk ke alam kubur ini diperlukan satu gerbang, yaitu kematian. Kematian adalah hal yang wajib bagi setiap umat manusia tanpa terkecuali. Jika kita ingin masuk surga, kita harus melewati kematian dulu. Dan kita akan menunggu hari kehancuran dunia, yaitu yang biasa disebut dengan hari kiamat. Dan kita akan dibangkitkan lagi pada hari kebangkitan di padang mahsyar. Selanjutnya itu kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bagi siapa yang dikehendakinya, dan akan semuanya dihisab oleh Allah, dan akan pula diserahkan catatan amal baik dan buruk kita selama di dunia, dan kita akan ditimbang amal baik dan buruk, dan ini merupakan timbangan yang akan ditimbang sebaik-baiknya tanpa dirugikan sedikit pun. Lalu kita akan masuk ke telaga, dan terakhir yaitu adalah Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini adalah fase terakhir untuk masuk surga. Jika kita tergelincir di Shiratal Mustaqim ini, kita akan jatuh ke dalam neraka. Perlu diketahui, ukuran Shiratal Mustaqim ini adalah setipis rambut dan setajam pedang. Jika kita berhasil melewati jembatan ini, maka kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka merupakan janji Allah kepada umat-umatnya tanpa terkecuali. Bahkan penciptaannya pun sudah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 131 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat di atas menjelaskan bahwa penciptaan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk orang-orang yang kafir, ingkar, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan penciptaan surga. Surga diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat surat ketiga ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga diketahui memiliki banyak lapisan dan bertingkat, bahkan tingkatannya pun memiliki nama-nama yang berbeda pula. Seperti dijelaskan dalam buku yang berjudul Surga yang Allah Janjikan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ disebutkan bahwa jarak antara surga yang satu dengan yang lainnya itu seperti luas bumi dan langit. Bahkan itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dengan yang lainnya seperti luas bumi dan langit. Dan tingkatan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Surga Firdaus merupakan surga dengan tingkatan yang tertinggi yang diciptakan oleh Allah SWT dari emas, dan calon penghuninya adalah orang-orang yang khusyuk ketika sholat, menunaikan zakat, menjaga diri, dan menghindari zina, serta menaati perintah-perintah Allah lainnya. Surga ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi surat
18 ayat 107 sampai 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 107 sampai 108. Yang kedua ada surga Aden. Surga ini diciptakan oleh Allah dari intan putih bagi orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman dalam menjalankan agama Islam. Mereka yang bersabar semasa hidupnya juga berpeluang menghuni surga ini. Firman Allah mengenai surga ini terdapat dalam ayat Al-Quran yang artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat Asy-Syaff surat 61 ayat 12. Yang ketiga ada surga Naim. Surga Naim ini berisi kenikmatan yang tercipta dari perak putih. Calon penghuni surga ini pun dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga Naim, mereka kekal di dalamnya. Janji Allah pasti dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Luqman surat 31 ayat 8 sampai 9. Yang keempat ada surga Ma'wa. Surga Ma'wa ini yang biasa kita atau yang disebut Jannatul Ma'wa adalah tempat bagi umat Islam yang bertakwa, beramal saleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya surga Ma'wa disebut dalam surat yang Al-Quran yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan memperoleh surga Ma'wa untuk kediaman mereka sebagai balasan dari semua amal perbuatan yang dikerjakan. Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 19. Kelima ada surga Darussalam atau Dar As-Salam. Surga Darussalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah. Penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus merenungkan tanda-tanda kebesarannya. Hal tersebut sesuai dalam firman Allah yang artinya, dan Allah mengajak ke surga Dar Al-Salam dan Ia menunjukkan orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Quran surat Yunus surat 10 ayat 25. Yang keenam ada Darul Muqamah. Surga ini diciptakan dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada iman dan Islam, memperbanyak amal soleh, sekaligus para ahli yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang ahli surga itu mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kita semua. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dia telah menempatkan kita di Dar Al-Muqamah, yakni negeri yang kekal, yaitu surga dengan karunia-Nya. Di situ kita tidak merasa lelah dan resah. Quran surat Fatir surat 35 ayat 34 sampai 35. Yang ketujuh ada Maqamul Amin atau Al-Maqam Al-Amin. Surga ini diperuntukkan untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh Al-Maqam Al-Amin, tempat yang aman. Quran surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 51. Dan itulah pembahasan konsep surga beserta tingkatannya menurut Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin masuk surga, kita akan melewati beberapa tahapan yang banyak dan kita akan mengetahui tingkatan-tingkatan surga tersebut. Surga juga adalah tempat yang akan dihuni oleh semua umat-umat Islam tanpa terkecuali. Namun apabila umat Islam tersebut masih mempunyai dosa, maka kita akan dicuci terlebih dahulu di neraka. Maka setelah kita dicuci di neraka, kita akan masuk surga. Namun perlu diketahui, satu hari di neraka akhirat atau di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Jadi jangan disepelekan hal tersebut. Jangan berpikir bahwa umat Nabi Muhammad akan semuanya masuk surga. Tidak. Kita akan merasakan bagaimana panasnya api neraka tersebut bagi mereka yang mempunyai dosa. Jika tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Jika kita mempunyai dosa dan
sering berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.